Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Panduan Office 25. Pada video panduan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengedit dokumen dan memformat huruf. Jadi, jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir. Jangan sampai di skip, supaya tidak ada yang ketinggalan dengan materi kita kali ini. Baiklah, untuk memulai pembahasan kita kali ini, kita pelajari terlebih dahulu cara membuka dokumen yang kemarin sudah kita simpan. Untuk langkah pertama, silakan teman-teman buka terlebih dahulu program Microsoft Word. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuka program Microsoft Word, teman-teman dapat melihat caranya melalui link di pojok kanan atas video ini. Setelah program Microsoft Word terbuka, untuk membuka dokumen yang telah disimpan, teman-teman dapat menggunakan 3 cara berikut ini. Cara yang pertama, melalui menu Home. Adapun caranya sebagai berikut. Pada halaman User Interface, perhatikan bilah sebelah kanan bagian bawah. Bilah tersebut berisi nama-nama dokumen yang baru saja kita simpan. Arahkan kursor pada nama dokumen yang ingin kita buka. Contohnya, karena kita ingin membuka dokumen dengan nama dokumen pertamaku, maka arahkan kursor pada nama dokumen tersebut. Kemudian, klik kiri 1 kali nama dokumen tersebut. Cara yang kedua menggunakan tombol Open. Adapun caranya sebagai berikut. Pada halaman User Interface, arahkan kursor pada tombol Open. Klik kiri 1 kali tombol tersebut. Perhatikan tampilan pada bilah sebelah kanan. Arahkan kursor pada nama dokumen yang ingin kita buka. Klik kiri 1 kali nama dokumen tersebut. Cara yang ketiga melalui Windows Explorer. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada ikon Windows Explorer. Klik kiri 1 kali ikon tersebut. Pada halaman yang tampil, pilih Drive. Jika dokumen terletak di dalam folder, klik 2 kali folder tersebut. Dan terakhir, klik 2 kali nama dokumen yang ingin dibuka. Setelah dokumen berhasil kita buka, berikutnya kita akan belajar cara memilih teks yang akan diformat atau diedit. Namun sebelum itu, kita harus menambahkan beberapa paragraf teks ke dalam dokumen terlebih dahulu. Supaya cepat dalam menambahkan teks, gunakan cara berikut ini. Klik 1 kali pada area dokumen, kemudian ketikkan sama dengan rand, R-A-N-D, kurung buka, 5, 3, kurung tutup. Kemudian, tekan tombol Enter pada keyboard. Maka secara otomatis akan tampil dalam area dokumen 5 paragraf dengan 3 baris kalimat pada masing-masing paragraf. Selanjutnya, kita akan belajar 5 cara yang dapat kita gunakan untuk memilih teks. Cara yang pertama yaitu klik drag. Klik drag maksudnya menekan dan menahan tombol mouse atau touchpad bagian kiri. Cara ini berguna untuk memilih teks secara bebas. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 1, kemudian klik drag dari sebuah kata sampai pada kata yang kita inginkan. Kemudian lepaskan tombol mouse atau touchpad. Cara yang kedua, double click. Double click maksudnya menekan tombol mouse bagian kiri 2 kali.
Cara ini berguna untuk memilih satu buah kata saja. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 2, kemudian double klik pada sebuah kata. Maka sebuah kata akan terseleksi. Cara yang ketiga, triple klik. Triple klik maksudnya menekan tombol mouse bagian kiri 3 kali. Cara ini berguna untuk memilih satu buah paragraf. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 3. Klik kiri 3 kali sebuah kata. Kata yang dipilih bebas, bisa kata di awal, di tengah, atau di akhir. Maka sebuah paragraf akan terseleksi. Cara yang keempat adalah kontrol klik. Kontrol klik maksudnya menahan tombol CTRL pada keyboard, kemudian menekan tombol mouse bagian kiri 1 kali. Cara ini berguna untuk memilih satu buah kalimat. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 4, tekan dan tahan tombol CTRL atau kontrol, kemudian klik kiri 1 kali sebuah kata. Maka sebuah kalimat akan terseleksi. Dan cara yang kelima adalah kontrol A. Cara ini berguna untuk memilih seluruh objek yang ada dalam dokumen, baik teks maupun gambar. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 5, tekan dan tahan tombol CTRL atau kontrol. Kemudian, klik tombol huruf A. Maka, seluruh objek dalam dokumen akan terseleksi. Setelah kita memahami bagaimana cara memilih teks, berikutnya kita akan belajar tentang memindahkan teks. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk memindahkan teks, yaitu dengan cara drag dan menduplikasi. Untuk memindahkan teks dengan cara drag adalah sebagai berikut. Arahkan kursor pada akhir kata di paragraf 2, kemudian tekan Enter. Berikutnya, arahkan kursor pada paragraf 1, kemudian triple klik sebuah kata sehingga sebuah paragraf terseleksi. Berikutnya, drag dari paragraf 1 ke bawah paragraf 2. Kemudian, lepaskan tombol mouse atau touchpad. Maka seluruh teks pada paragraf 1 akan berpindah ke paragraf 2. Sedangkan untuk memindahkan teks dengan menduplikasi, ada dua cara yang dapat teman-teman gunakan. Cara yang pertama adalah cut. Cut maksudnya menyalin teks dan menghapusnya. Cara ini berguna untuk menyalin teks dan menghapus teks sumber. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 1, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya, arahkan kursor pada ikon cut yang terdapat pada grup ikon clipboard. Kemudian, klik 1 kali ikon tersebut. Selanjutnya, pindahkan kursor ke bawah paragraf 2. Terakhir, klik kanan dan tekan tombol K, atau tekan tombol kombinasi CTRL dan V. Coba perhatikan, kalimat yang kita salin dari paragraf 1 sudah hilang dan sekarang sudah berpindah ke paragraf 2. Cara yang kedua adalah copy. Copy maksudnya menyalin teks tanpa menghapusnya.
Cara ini berguna untuk menyalin teks dan teks sumber masih tetap ada. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 1, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya, arahkan kursor pada ikon copy yang terdapat pada grup ikon clipboard. Klik satu kali ikon tersebut. Selanjutnya, pindahkan kursor ke bawah paragraf 2. Terakhir, klik kanan dan tekan tombol T, atau tekan tombol kombinasi CTRL dan V. Demikian cara memindahkan teks. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu memformat huruf atau font. Seluruh pemformatan huruf terdapat pada grup ikon font. Kali ini yang akan kita pelajari hanya beberapa perintah yang sering kita gunakan dalam pemformatan huruf. Adapun yang lainnya insya Allah akan kita pelajari pada panduan-panduan lainnya. Yang pertama, kolom font. Kolom font adalah kolom yang berisi bermacam-macam model huruf. Adapun cara menggunakannya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 1, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya arahkan kursor pada kolom font yang terdapat pada grup ikon font. Kemudian klik segitiga yang terdapat pada ujung kolom. Klik salah satu model huruf, maka seluruh huruf pada paragraf 1 akan berubah mengikuti model font pilihan kita. Yang kedua, size. Size adalah kolom yang berisi bermacam-macam ukuran huruf. Adapun cara menggunakannya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 2, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya, arahkan kursor pada kolom size. Klik segitiga yang terdapat pada ujung kolom. Klik salah satu ukuran huruf. Maka, ukuran huruf pada paragraf 2 akan menyesuaikan dengan ukuran yang kita pilih. Yang ketiga, kolom change case. Change case adalah perintah yang berisi bermacam-macam format kalimat. Adapun cara menggunakannya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 3, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya, arahkan kursor pada change case, klik tanda segitiga yang menghadap ke bawah. Klik salah satu format kalimat. Yang keempat, bold, italic, dan underline. Bold, italic, dan underline adalah perintah yang dapat kita gunakan untuk menebalkan, memiringkan, dan menggarisbawahi teks. Adapun cara menggunakannya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 4, kemudian gunakan cara kontrol klik untuk memilih kalimat pertama. Berikutnya, arahkan kursor pada ikon bold untuk menebalkan teks. Gunakan kontrol klik untuk memilih kalimat kedua, kemudian pilih italic untuk memiringkan teks. Gunakan kontrol klik untuk memilih kalimat ketiga, kemudian pilih underline untuk menggarisbawahi teks. Dan materi terakhir kita yaitu mengatur perataan paragraf. Seluruh perintah untuk perataan paragraf terdapat pada grup ikon paragraf. Terdapat 4 perataan paragraf yang dapat kita gunakan. 4 perataan paragraf tersebut adalah: yang pertama, align left. Align left adalah perintah untuk membuat teks rata kiri. Adapun cara menggunakannya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 1, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya, arahkan kursor pada perintah align left yang terdapat pada grup ikon paragraf. Klik satu kali perintah tersebut.
Yang kedua, center. Center adalah perintah untuk membuat teks rata tengah. Adapun cara menggunakannya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 2, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya, arahkan kursor pada perintah center yang terdapat pada grup ikon paragraf. Klik 1 kali perintah tersebut. Yang ketiga, align right. Align right adalah perintah untuk membuat teks rata kanan. Adapun cara menggunakannya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 3, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya, arahkan kursor pada perintah align right yang terdapat pada grup ikon paragraf. Klik 1 kali perintah tersebut. Yang keempat, justify. Justify adalah perintah untuk membuat teks rata kiri dan kanan. Adapun cara menggunakannya sebagai berikut. Arahkan kursor pada paragraf 4, kemudian triple klik sebuah kata. Berikutnya, arahkan kursor pada perintah justify yang terdapat pada grup ikon paragraf. Klik 1 kali perintah tersebut. Alhamdulillah, seluruh materi tentang mengedit dokumen dan memformat huruf telah selesai kita bahas. Apabila masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Ikuti juga panduan-panduan kami yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.